barang-barang udah dibawa semua nih. Gue kan bawa 2 koper. Jadi satu koper warna pink, itu koper gue gede isi baju-baju gue. Satu lagi koper gue warna orange isi koper oleh-oleh. Itu koper gue ya. Dan itu semua kita udah double check. Oh udah nggak ada tuh barang-barang di mes, udah nggak ada lagi. Pada suatu hari itu saya tuh lagi tidur, posisinya tuh tengkurap ya, tengkurap tapi saya madepnya tuh ke depan arah kaca gede gitu, cermin cuman gede, kacanya panjang. Nah, terus di situ saya tuh lagi ngeliatin tuh cermin aja gitu ya. Nah, Gimana itu? Itu kejadiannya di rumah almarhum tante saya gitu. Nah, baru-baru bangun tidur atau mau tidur gitu, kayak gitu-gitu biasanya mereka serem banget tuh ngeganggu kita. Pas gue lagi mau pules gitu kan, lagi mau ler gitu, lagi mau lepas gitu, maksudnya lagi mau pules gitu, gue ngerasain itu namanya dipan tempat tidur itu tuh bisa ngangkat gini, terus kayak diayak gitu. Terus gitu kan gue goyang dong kan, kaget gue. mikir gempa gitu. Iya enggak, gue pikir kenapa nih gue kenapa gitu, maksudnya kenapa gue goyang-goyang begini gitu, kayak mereka tuh kayak suruh bangun gue, cuman dengan cara mereka gitu. Oh, berarti Bangun dong gue jahil gitu, ya. bangun dong gue gitu kan, gue merinding kalau setiap kali cerita itu. Gue bangun, terus karena untuk melawan rasa takut, gue kan emang orangnya kan gue nggak penakut, gue orangnya berani sama kayak Boy mungkin gitu kan. Nggak pernah gue yang ikutin yang kayak gitu-gitu tuh, maksudnya gue coba lawan, gue cobain. Akhirnya gue gebrak tempat tidurnya 3 kali, prak gitu kan, kayak gitu. Terus gue coba bilang, saya di sini tamunya Bu ini gitu kan, keluarga dari mami mertua gue. Saya tamu di sini, tamunya Bu ini. Saya tidak ganggu kalian tolong jangan ganggu saya. Bilang gitu. Saya mau tidur, saya mau istirahat karena besok saya harus aktivitas lagi. Bilang gitu. Tapi dengan nada suara yang, saya tamu ini ya di sini, jangan ganggu saya gitu. Tapi maksudnya dengan nada suara yang menggebu-gebu gitu. Udah, habis gue ngomong kayak gitu langsung hilang tuh. Suasana tuh langsung senyap, maksudnya langsung yang enak gitu, nggak kayak tadi lagi, badan gue juga langsung enak gitu. Gue langsung tidur. Habis itu gue langsung pulas. Udah, itu hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Pas semua lagi nggak ada orang di rumah, cuma ada gue sama pembantu, dan badan gue tuh udah mulai nggak enak pada saat itu. Gue udah mulai ngerasain badan gue udah agak nggak enak gitu. Mami mertua gue pergilah dengan kerabatnya kan, dengan yang punya rumah, dengan keponakannya, pas segala macam, pergi dia keluar cari makan. Gue diajak, gue bilang gue nggak mau karena gue berasa badan gue kok nggak enak gitu. Udah, terus gue gak enak, gue minta pijitin lah sama pembantu yang di sana gitu. Kok badan saya gak enak ya mbak? Nah ternyata badan gue gak enak itu sebenarnya karena katanya penjaga atau khodam yang ikut di badan gue, yang ada di badan gue ini, itu tuh katanya udah gak kuat lagi untuk menerima serangan-serangan dari luar sana gitu. Ini kita belum tahu nih, gue tuh taunya setelah sampai di Jakarta, setelah pulang ke Jakarta. Tahu maksudnya kenapa gue bisa kayak gitu. Terus udahlah sampai kayak gitu, terus gue berasa ke badan gak enak gitu kan. Memang kalau orang mau kemasukan itu kan, kalau yang gue rasain itu kan berat satu, terus pegel, terus gak enak, keluar keringet dingin gitu kan, terus sendi-sendi tuh kayak dikunci gitu, sendi-sendi semua persendian kita tuh kayak dikunci gitu. Terus gue ngerasain itu, dan akhirnya bener lah gue kemasukan. Tapi ya kemasukan yang masuk di badan gue itu bukan yang dari luar, justru dari dalam badan gue sendiri yang katanya ada. Nggak tahu, maksudnya kalau teman-teman mungkin bisa tahu dan bisa ngelihat lebih dalam lagi, maksudnya yang apa yang ada di ini gue mungkin bisa kelihatan gitu. Udah kan akhirnya katanya gue jadi ya macan gitu. Terus udah
udah kesurupan, kayak bukan kesurupan sih, kemasukan gitu segala macam. Gue nggak ingat gue ngapain aja, katanya gue minta kopi panas lah apa segala macam gitu. Udah dong, akhirnya kan udah tuh gue udah diberesin lah, maksudnya dibersihin, dipanggil kayak yang orang yang cukup dihormati di sana yang bisa tahu kayak gitu-gituan juga. Diobatin, akhirnya gue bisa tidur, gue bisa lepas, gue bisa enak lagi badan. Cuma namanya kita habis dimasukin kayak begitu kan badan nggak enak kan, capek, lemes gitu kan. Terus akhirnya gue tidur, tapi gue tidur pun gue nggak bisa tidur. Nah sepanjang gue tidur malam itu, dari mulai abis maghrib atau abis isya deh setelah kejadian itu, sampai jam 3, jam 4 subuh itu tuh gue tidur tuh nggak pernah tidur pules. Jadi tidur gue tuh cuma tidur ayam gitu doang, tidur ayam. Karena di kuping gue itu selalu ada yang ngebisikin gue untuk minta darah gitu. Minta darah gitu. Gue bingung dong, aduh ngapain sih lo ngomong di kuping gue gitu, ngapain lo minta darah sama gue, maksud lo apa lo minta darah sama gue gitu, lo mau minta darah gue atau bagaimana? Iya, emang desa Dracula. Udah kan, jadi kayak gini itu kan, jadi sampai gue begitu pas gue azan subuh baru gue bisa tidur, sampai gue habis azan subuh gue baru bisa tidur, sampai gue tidur sampai bangun jam 6:30 pagi, orang rumah gue udah berangkat ziarah tuh, padahal kita dijadwalkannya lo nggak ikut. Akhirnya gue nggak ikut, mami mertua gue bilang udah nggak usah ikut, apa di sini aja istirahat. Udah kan istirahat, oke. Di rumah, terus gue berasa badan gue enakan, gue keluar dong mau sarapan ya kan. Mbaknya kita panggilnya Acil di sana tuh udah siapin gue makan sarapan, teh apa segala macam kayak gitu. Gue keluar, nah kejadian lagi nih aneh. Menurut Acil yang ngeliat gue, kata mereka badan gue tuh ininya tuh udah miring gini. Jadi di penglihatan mereka itu badan gue tuh udah miring gini. Jadi kayak ini tuh ini dan ini nggak, ini dan ini tuh nggak kayak gini seimbang. Nggak sinkron. Nggak seimbang gini. Jadi badan, tapi gue merasanya enggak gitu. Enggak kok Acil badannya biasa aja. Enggak, dia bilang gitu, itu badannya tuh miring gitu. Yang si Acil ini tuh ngelihat badan gue tuh miring. Oh, dia bisa ngeliat juga? Enggak, Di penglihatan orang lain. Fisiknya dia tuh, gue tuh gak kenapa-napa. Maksudnya badan gue tuh kenapa-napa gitu, miring gitu. Jadi dia melihat gue tuh badannya tuh begini, bukan badan orang normal gitu. Udah, enggak kok gitu. Emberan. Udah. Terus lama-lama kok gue juga berasa jadi gak enak gitu kan. Gue udah mondar sampai pada akhirnya klimaksnya itu gue tuh yang kayak nyawa gue tuh kayak mau diambil gitu loh, kayak udah diubun-ubun, apa ya, kayak udah gak jelas antara mau ngapain. Terus gue nih kenapa juga gitu. Terus pokoknya udah yang mau muntah nggak bisa kayak gitu. Udah uring-uringan banget deh gue pada saat itu tuh. Terus pada saat itu gue langsung keinget telepon, pas bisa telepon kan, jadi gue telepon di meja makan gitu kan. Gue telepon tuh udah di meja makan, jadi badan gue tuh udah kayak tolong dong gitu, udah kayak gitu. Gue langsung inget telepon, pada saat itu langsung pencet. Setelah, siapapun yang bisa gue minta tolong. Pas pada saat itu gue maksudnya dapat nomor telepon yang memang biasa untuk ngebersihin kayak gitu nih, yang suka nempel di badan gue atau bagaimana gitu. Ada kenalan gue satu orang penasihat, kayak penasihat spiritual gitu lah gitu. Nah terus udah kan gue telepon dia, terus Pak tolong saya dong Pak, tapi gue tuh ngomongnya udah nggak ada tenaga gitu. Tolong saya Pak, gini segala macam. Terus dia kaget kan, ibu di mana gitu kan, saya lagi di sini Pak. Gue udah nggak kuat ngomong, tolongin saya Pak gitu. Ibu ambil air putih ya, gini segala macam gitu. Ini gue percepat aja ya ceritanya gitu kan. Ibu air putih gitu kan, tolong minta siapin air putih. Oh, tolong Cil, tolong air putih gitu. Gue udah lemes banget kan. Terus dibaca-bacain, ibu minum sekarang, tapi biar gimana pun caranya ibu harus keluar dari rumah itu sekarang katanya gitu. Jadi gue untuk keluar, jangankan untuk keluar, untuk ngomong aja gue susah. Jadi lu bisa bayangin gimana caranya gue jalan merangkak dari meja makan sampai ke pintu keluar itu, gue tuh kayak suster ngesot. Jadi jalan gue tuh udah yang lo ngesot dong? Iya bener yang
bener-bener yang begini, yang jalannya tuh yang udah kaki itu udah kayak gini loh, kayak gini. Yang penting gimana caranya gue bisa keluar sampai ke pintu keluar rumah gitu loh. Udah gitu kan, gue nggak pikirin lagi koper gue nggak pikirin lagi pakaian gue nggak pikirin lagi barang-barang gue yang ada di rumah itu. Yang penting gimana caranya di otak gue keluar dari rumah itu. Udah sampai lah gue kan dengan susah payah mau dibantuin sama si Acil itu kan untuk keluar rumah. Jadi Acil itu juga nggak kuat juga kan, karena dia perempuan juga, untuk angkat gue tuh dia nggak punya kekuatan juga karena badan gue tuh katanya berat banget gitu. Terus udah begitu gue keluar, sampai gue udah minum airnya tadi di dalam yang suruh diminum sama guru spiritual gue ini. Ibu minum sekarang, kalau bisa ibu keluar gitu kan, kalau ibu bisa pulang hari ini ibu pulang gitu. Udah kan, begitu pas gue udah sampai ke pintu keluar, gue udah keluar dari rumah itu, terus gue duduk di satu kursi gitu kan, terus gue langsung muntah, langsung muntah, keluar cuman air doang, tapi yang gue rasain juga tuh juga maksudnya dicium gue juga kan, namanya muntah itu kan pasti dicium. Dan Acil yang ada di rumah itu tuh, pembantu yang ada di rumah itu tuh juga dia bilang kok bau darah ya gitu. Muntahnya bau darah. Muntahnya itu airnya itu tuh bau darah, bau amis, bau anjir, darah gitu. Jadi mungkin kayaknya itu darah yang nggak jadi darah gitu, atau maksudnya mungkin udah kebuang gitu. Pokoknya setelah gue minum air putih yang dari guru spiritual gue itu, terus udah kayak gitu akhirnya laki gue pesanin tiket, langsung kita pulang pada hari itu. Dan sampai di pesawat pun gue masih belum bisa tenang, sampai pesawat itu delay sekitar 1 jam karena gue maksa minta obat sama pramugari, karena kalau gue nggak minum obat badan gue nggak bisa, karena menggigil di pesawat terbang itu tuh gue menggigil gitu kan, kencang gitu. Terus pramugari sempat nyalahin orang yang nemenin gue kenapa dibawa naik gitu, karena ini kayaknya nggak stabil untuk berangkat gitu. Padahal dia kan nggak tahu apa yang udah gue rasain, maksudnya kejadian apa yang udah gue alamin gitu. Udah begitu dia take off apa segala macam, sampai di atas setelah melewati si 3 menit pertama itu kan yang krusial itu, udah enak, gue bisa tidur, gue bisa tenang, gue bisa maksudnya bisa dengan enak lagi. Sampai ke Jakarta juga udah seger, udah enakan, badan juga udah nggak terlalu yang loyo lagi, lesu lagi gitu. Terus udah kan, perasaan spiritual gue itu datanglah ke rumah kan, ke rumah gue nih, gue udah sampai rumah untuk ngelihat ada apa sih. Terus gue juga mau tahu kan ada apa sebenarnya. Nah kalau dari penjelasan guru spiritual gue itu, dia bilang ibu katanya, dia tanya ibu dia ngapain ke sana. Gue jelasin dong, saya tuh lagi ada acara ini begini pak, mau ziarah begini segala macam. Terus kenapa pak saya niatnya kan saya baik, maksudnya nggak niat gimana kok jadi ada kejadian kayak begitu, saya sampai nggak enak sama keluarga suami saya, aku bilang gitu kan. Terus katanya si guru spiritual gue ini, ya memang niat ibu baik, tapi kan yang alus-alus itu kan belum tentu terimanya baik gitu. Maksudnya terus nah yang mau masuk ke badan ibu ini sebenarnya bukan cuma 1 bu katanya. Banyak, tapi ada 1 kopi. buset. Ya Allah, panti asuhan kali itu badan. Dia pikir ini semua badan milik negara kali ya. Panti asuhan setan guys. Jadi ibu bukan cuma 1 katanya yang mau ikut sama ibu katanya. Itu jadi ternyata ditelusurin itu katanya si bapak ini, itu katanya ada 1 putri di sana. Namanya tuh Putri Junjung Bui dari Kalimantan Selatan. Itu dia punya anak buah, punya pasukan lah gitu, punya Itu pasukan. putri gaib tuh ya? Gak tahu, gue juga nggak. Maksudnya itu real apa enggak? Itu real, Putri Junjung Bui-nya itu tuh ada. Jadi kayak KKN Cong, desa penari. Oke. Itu katanya mau ikut gue semua guys. 1 itu Putri apa namanya? Junjung Bui. Putri Junjung Bui. Junjung Bui. Nah Putri Junjung Bui itu dan pasukan tuh mau ikut gue semua. Jadi mereka tuh katanya mau gantian, mau bolak-balik masuk ke badan gue. Makanya kenapa gue sampai bisa
kolaps kayak gitu sampai bisa nggak bisa bergerak kayak Berarti begitu. lo wangi banget ya? Nggak berdaya. Wangi banget ya? Iya, maksudnya itu sensitif banget gue kayak gitu-gitu. Terus kata si bapak ini, dia bilang itu bukan cuma satu tapi satu kompi. Bapak ibu bayangin aja katanya gitu kan, kalau seandainya kita satu aja dideketin sama yang kayak begituan, gimana rasanya? Pasti kan nggak enak badan gitu. Paling cuma efeknya berapa lama. Tapi kalau ini karena ibu nih, jadi kan jaraknya itu kan memang agak lumayan lama. Dari hari pertama itu sebenarnya gue udah diganggu, cuman ketahanan yang ngejagain badan kita ini kan juga maksudnya kan bisa terukur. Kalau satu disuruh ngelawan satu kompi juga pasti akan kalah dong gitu, katanya kayak gitu. Itu terus akhirnya, dan ternyata kenapa dia bisa ngumpulnya di rumah itu, aduh nih rumah itu ternyata katanya dulunya tuh bekas tempat orang pesugihan. Oh my god. Di rumah saudara mami mertua gue itu. Terus makanya sampai ada yang minta darah bisikin ke kuping gue gitu untuk Tumbal ya. korban gitu, minta korban. Kalau enggak maksudnya mungkin gue yang bakal Jadi korbannya. gitu. Kalau makanya guru spiritual gue itu bilang pokoknya ibu gimana pun caranya harus keluar dari rumah itu, kata dia gitu kan. Nggak bisa nanti pak gitu kan. Saya belum beres-beres, udah ibu nggak usah pikirin apa-apa, ibu gimana aja sekarang ibu pikirin keluar, yang penting ibu bisa keluar dari rumah itu, ibu bisa selamat. Kata-kata yang gue ingat itu tuh, ibu bisa selamat. Akhirnya karena dia gue merinding karena si bapak ini tuh bilang sama gue seperti itu, selamatnya ditekankan gitu kan. Akhirnya gue pada saat itu berpikir gimana caranya gue keluar deh gitu dari rumah itu, mau gue ngesot kayak mau gue harus merangkak jalannya atau bagaimana, yang jelas gue harus keluar dari pintu dari rumah itu tuh, gue harus keluar gitu. Udah kayak terus udah sampai dijelasin kayak begitu, terus kenapa gitu kan, kenapa pak, kenapa kok saya ya, karena mungkin badan ibu wangi, badan ibu bersih. Kalau menurut dari sudut pandangnya mereka tuh, maksudnya di ibu nih ciri-ciri yang proporsional dilihat oleh model kali ya. Hantu belau. oleh hantu gitu kan, para gaib-gaib untuk mereka tumpangi dan mereka masuki Judul lagu Comas. Aduh ya ampun. gitu. Jadi itu pengalaman yang nggak bisa gue lupain sampai kapanpun sih, karena buat gue itu satu ada bisnisnya juga, terus ada pelajarannya juga buat gue, terus Dan memang menuju ekstrem kematian bersyukur ya. juga tadi kata lo bilang kan, kita masih dikasih hidup, kita masih dikasih pengalaman seperti itu. Maksudnya kita justru harus bisa menghargai keberadaan mereka. Kalau menurut gue, kita harus menghargai keberadaan mereka. Karena Kita percaya nggak percaya ya, mereka tuh ada. Kita tidak boleh juga menentang mereka tidak ada. They don't exist juga nggak boleh gitu. Maksudnya kita harus tahu bahwa dunia lain selain dunia kita yang sekarang ini itu memang benar ada dan eksis gitu. Ya, kalau menurut gue sih kayak begitu gitu. Jadi ya gitulah cerita-cerita sharing-sharing ya kan tentang Halloween night. Halloween night yang Ini gua rasa Halloween night itu teror malam. bukan cuma tanggal 31 aja sih. Tiap hari juga Tiap hari Halloween. tiap hari horor. Tiap hari itu iya, tiap hari bisa aja ada Halloween. Ya, Sesuatu bisa. yang ya percaya nggak percaya ya. Ada. Maksudnya memang ada dan terjadi. And real gitu loh. Jadi untuk kalian ya, maksudnya kalau memang ada pengalaman atau saran-saran, masukan-masukan, insight ke kita untuk kita bisa melanjutkan channel kita tentang kehororan ini, bisa langsung kasih ide atau bahas ini kah bisa langsung taruh di kolom Komen. komentar. Jadi kayaknya segitu dulu ya sharing. Udah tengah malam. Ntar keburu Halloween lagi deh. Keburu Halloween lagi, teror tengah malam jadi
kita juga udah mau istirahat, kita capek. Terima Gua mau kasih. beredar dulu ya kan, mau gentayangin orang-orang dulu ya kan. Nanti kamu Oh iya. gimana? Oh iya kan. Suara serigala. Ini bukan serigala, serigalak. Bukan berbulu Serigala. Berbulu apa ya? Apa ya? Aduh. Berbulu-bulu. Oke guys, terima kasih sudah mau ngedengerin sharing-sharing horor kita pada malam hari ini. Dan thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Elva Pati YouTube channel. Oke? Boy, Salam horor. Terima kasih.